Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ainun Radillah yang akan menjadi pemateri dari kelompok 5. Pembahasan kami ialah pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, kurikulum yang berlaku pada madrasah di Indonesia. Dan yang kedua, pengembangan kurikulum madrasah sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan kurikulum madrasah sesudah kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, perkembangan madrasah SKB 3 Menteri. Dan yang terakhir, bentuk struktur kurikulum madrasah. Yang pertama, kurikulum yang berlaku pada madrasah Indonesia. Dalam perspektif pendidikan Islam, kurikulum merupakan materi yang diajarkan oleh guru pada siswa yang tersusun secara sistematis dengan yang hendak dicapai, yaitu tujuan pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan kurikulum atau manhaj, sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka serta nilai-nilai. Kurikulum yang berlaku di madrasah sangat identik dengan apa yang disebut dengan kurikulum pendidikan agama Islam atau biasa disingkat dengan PAI. Adapun dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya. Yang pertama, aspek normatif. Aspek normatif yang dipakai adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah al-mursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya. Yang kedua, aspek psikologis. Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan adanya pegangan hidup. Dan yang ketiga, aspek historis. Pendidikan agama Islam tumbuh dan berkembang bersamaan dengan datangnya Islam. Hal ini terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang mendakwakan ajaran Islam kepada masyarakat sekitarnya yang dimulai dari keluarga beliau. Yang keempat, aspek yuridis. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan termasuk kegiatan pendidikan agama didasarkan pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ada 2 dasar operasional. Yang pertama, dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, dasar operasional yaitu Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 3 pasal 7, isinya yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD atau MI, SDLB, paket A, SMP, MTS, SMPLB, paket B, SMA, MA, SMALB, paket C, SMK atau MAK, atau bentuk lainnya yang sederajat, dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuan pendidikan agama Islam adalah bagian yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melaksanakan pendidikan agama Islam. Karena mendidik anak, yang pertama ditanamkan terlebih dahulu adalah keimanan yang teguh sehingga akan menghasilkan kekuatan untuk menjalankan kewajiban agamanya. Poin kedua yaitu perkembangan kurikulum madrasah sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Pada sekitar abad ke-9
pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem pengajaran yang berkembang di dunia barat. Untuk menjembatani agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh, maka sistem pendidikan pesantren yang ada harus diperbarui. Usaha pemerintah kolonial Belanda melalui politik pendidikan mendapatkan respon dari umat Islam. Penyatuan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian diimbangi dengan berdirinya madrasah-madrasah yang dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga pendidikan ala Belanda yang diberi muatan keagamaan. Dan pada masa penjajahan Jepang, madrasah awalnya digalakkan secara luas. Majelis Islam Tinggi menjadi penggagas dan sekaligus menjadi penggerak utama untuk berdirinya madrasah-madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia minimal 7 tahun. Program pendidikan pada madrasah awaliyah ini lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keseimbangan bagi anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari. Perkembangan madrasah itu ikut mewarnai pola perorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis. Selanjutnya, poin ketiga yaitu perkembangan kurikulum madrasah sesudah kemerdekaan Indonesia. Perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan Indonesia sangat terkait dengan Departemen Agama yang mulai resmi berdiri tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan agama Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan Islam. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa dalam bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama meliputi yang pertama, memberi pengajaran di sekolah negeri dan partikuler. Yang kedua, memberi pengetahuan umum di madrasah. Yang ketiga, mengadakan pendidikan guru agama atau PGA dan pendidikan hakim Islam negeri atau disingkat dengan PHIN. Selanjutnya, secara garis besar, perkembangan kurikulum setelah kemerdekaan Indonesia dibagi dalam periode sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan clear plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Dan yang kedua, kurikulum 1952. Tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan
pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selanjutnya yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang keenam, kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 menyusul proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning atau SAL. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturulan. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006 di uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Yang terakhir, yang nomor 10, kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan atau penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Ya, poin keempat, perkembangan madrasah SKB 3 Menteri. Pasca Orde Baru berkuasa, banyak perubahan dan pembaharuan dalam pendidikan agama yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya
antara umat Islam dan pemerintah semakin harmonis dan membaik. Yang kedua, perekonomian nasional semakin maju dan membaik. Dan yang ketiga, negara dan pemerintahan semakin aman dan stabil. Hal ini terlihat dengan dicanangkannya program P4 yang berdasarkan indikatornya menjadi masyarakat semakin rukun dan tentram. Pada tanggal 26 November 1974 diselenggarakan sidang kabinet yang hadir oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, yang menghasilkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tahun 1975 berisi tentang kerjasama dan peningkatan mutu madrasah. Melalui SKB tersebut, pendidikan madrasah diharapkan memiliki kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional, sehingga lulusan madrasah dapat diterima di sekolah-sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi umum. Pada tahun 1976, berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut, Departemen Agama membuat ketetapan standarisasi program dan kurikulum madrasah yang berimplikasi pada persamaan nilai ijazah madrasah dengan ijazah sekolah umum, sehingga ijazah madrasah dapat digunakan untuk melanjutkan studi maupun pindah di sekolah umum yang terdekat. Pasca dikeluarkannya SKB 3 Menteri tersebut, madrasah tidak dianggap lagi sebagai lembaga pendidikan keagamaan saja, namun juga setara dengan sekolah umum yang mengkhususkan mata pelajaran agama sebagai pendidikan dasar. Akan tetapi, persentase kurikulum dengan perbandingan pada kurikulum madrasah 70:30 tersebut menuai berbagai macam reaksi dan kritik dari masyarakat, sehingga membutuhkan perubahan lebih lanjut. Tindak lanjut dari pengembangan pendidikan madrasah setelah itu adalah dikeluarkannya SKB 2 Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1984 tentang pengaturan standarisasi kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang berisi perubahan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Di antara pengembangan kurikulum madrasah, khususnya pada tingkat MA, adalah pemakaian sistem semester dengan alokasi waktu untuk masing-masing pelajaran 45 menit dan membagi 2 jenis program pendidikan yang terdiri dari program inti dan program peminatan atau pilihan. 2 jenis program itu yaitu yang pertama, pendidikan agama, termasuk dalamnya Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dan yang kedua, pendidikan dasar umum yang terdiri dari pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan sastra Indonesia, sejarah nasional Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, olahraga dan kesehatan, matematika, pendidikan seni, pendidikan keterampilan, bahasa Inggris untuk MTS dan MA, dimasukkan juga beberapa materi pelajaran umum untuk program aliyah seperti geografi, biologi, fisika, kimia, dan ekonomi. Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan Islam semakin diperhatikan di mana pemerintah aktif membangun masjid melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, penyelenggaraan lomba-lomba dalam bentuk MTQI, musabaqah tilawatil Quran, dicanangkan pesantren kilat, pengajian-pengajian di berbagai macam tempat, undang-undang pengadilan agama dan sebagainya. Pemerintah mendirikan APK atau Madrasah Aliyah program khusus pada tahun 1987 berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 ketika Bapak Munawir Al-Zarzali MA menjabat sebagai Menteri Agama. Departemen Agama bersama Dirjen Bimbingan Islam melakukan uji kelayakan bagi beberapa madrasah-madrasah aliyah negeri atau MAN yang memenuhi persyaratan dalam hal sarana dan prasarananya untuk menyelenggarakan program ini sesuai dengan keputusan Dirjen Lembaga Islam Nomor 47 1987 tanggal 23 Juli 1997. Selanjutnya, program ini diubah namanya menjadi MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Yang membedakan dengan versi sebelumnya adalah MAPK hanya dilaksanakan khusus untuk beberapa madrasah aliyah
tetapi MAK dapat dilaksanakan di madrasah-madrasah swasta yang memiliki minat. Setelah reformasi yang ditandai dengan diturunkannya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998, kebijakan pendidikan pun berubah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan pendidikan Islam sebagai pendidikan nasional. Yang kedua, alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN berimplikasi terhadap penambahan anggaran pendidikan Islam. Yang ketiga, program wajib belajar 9 tahun yang mewajibkan pendidikan anak dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sehingga SLTP atau madrasah sanawiyah. Yang keempat, penyelenggaraan sekolah atau madrasah bertaraf nasional SBN atau MBN dan internasional atau SBI atau MBI. Yang kelima, penyelenggaraan sertifikasi dosen dan guru baik swasta maupun negeri. Yang keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK pada tahun 2004 serta KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 yang menekankan kepada peserta didik tidak hanya kognisi penguasaan materi, namun juga pengalaman proses untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya teacher center atau berpusat pada guru, namun juga student center berpusat pada murid. Melalui pengalaman belajar dan meneliti dengan sistem PAIKM atau partisipasi, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Penerapan manajemen yang kedelapan, penerapan manajemen pendidikan yang berorientasi pada pelayanan yang baik dan memuaskan atau total quality management. Selanjutnya, yang keempat, yang kelima, bentuk struktur kurikulum madrasah. Bisa kita lihat di sini ada tabel yang bagaimana sudah disusun pada zaman pendidikan Islam sebelum kemerdekaan masa kerajaan Islam. Bentuknya masjid dan pesantren. Kurikulumnya non-structured kurikulum basic, ada juga non-structured kurikulum advanced dan non-structured kurikulum specialized. Yang metodenya ada dua, hafalan halaqah, sorogan weton dan halaqah, sorogan weton halaqah. Materinya pengenalan huruf hijaiyah hingga khatam Al-Quran, dasar-dasar keislaman, praktik ibadah, rukun iman dan rukun Islam, pembacaan Barsanji, biografi ringkas Nabi Muhammad, ilmu tajwid dan beberapa kajian kitab kuning seperti kitab usul, matan takrib, fikih dan bidayatul hidayah atau akhlak. Dan yang di non-structured kurikulum ada fikih atau fikih umum maupun fikih ibadah, tata bahasa Arab, usulul dan ilmu kalam, tasawuf, tafsir dan tarekat. Selanjutnya, pendidikan Islam sebelum kemerdekaan masa kerajaan Islam 17 Masehi sampai 19 Masehi. Surah dan Mengunasa atau ibtidaiyah. Elementer kurikulum, metodenya hafalan sama halaqah. Materinya menulis dan membaca huruf Arab, ilmu-ilmu agama, akhlak, sejarah Islam dan masa Melayu. Saat yang rangkap atau sanawiyah, kurikulumnya praktek subjek kurikulum, metodenya hafalan dan halaqah. Materinya bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, ilmu hisab, akhlak dan sebagainya. Dayah aliyah, separated subjek kurikulum, hafalan halaqah, bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ilmu bumi, sejarah, tata negara, ilmu pasti dan faraid. Dayah atau jamiah, separated subjek kurikulum, metodenya ada hafalan dan halaqah. Yang materinya bahasa sastra Arab, sejarah, ilmu mantik, tata negara, ilmu falak dan filsafat. Zaman pendidikan Islam pada periode kolonialisme Belanda dan Jepang sebelum 1909 di Jawa. Sistem pendidikan bumi utara, keraton dan pertapa. Non-structured kurikulum, pendidikan keraton semacam khusus untuk para bangsawan kalangan keraton. Pendidikan pertama, pertapa, murid mendatangi guru diperuntukkan untuk semua kalangan. Materinya membaca Al-Quran dan pengetahuan dasar agama Islam. Sistem pendidikan surau palangga, sistem pendidikan pesantren. Ada kurikulumnya praktek subjek kurikulum, metode ceramah membaca dan menghafal atau halaqah, membaca Al-Quran, dasar-dasar keislaman, praktik ibadah, rukun iman dan rukun Islam. Sistem pendidikan pesantren, sepraktek subjek kurikulum, sorogan, weton, halaqah, fikih, tata bahasa Arab, usuluddin, tasawuf dan tafsir. Di samping pelajaran-pelajaran tarekat dalam bentuk suluk.
Pendidikan Islam pada periode kolonialisme Belanda dan Jepang di Sumatera. R3, Madrasah Diniyah Ibtidaiyah atau Ibtidaiyah 4 tahun, Madrasah Diniyah Sanawiyah 4 tahun, Madrasah Diniyah Aliyah 4 tahun. Kurikulumnya yang Madrasah Diniyah separated subjek kurikulum atau elementary. Ada 4 metodenya: direct method, drill, ceramah, induktif. Materinya ilmu agama, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan umum. Yang Madrasah Diniyah kurikulumnya separated subjek kurikulum. Metodenya ada direct method, drill, ceramah, induktif, deduktif. Sama yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Materinya ilmu agama, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan umum. Materinya juga sama. Jadi Madrasah Diniyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah, metode dan materinya jadi sama. Pendidikan Islam pada masa pasca kemerdekaan. Ini struktur pendidikan Islam pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa Orde Lama 1945 sampai 1965. Bentuknya ada sekolah guru agama Islam SGAI selama 5 tahun. Kurikulumnya separated subjek kurikulum. Metodenya hafalan ceramah, materi agama dan umum. Yang kedua, sekolah guru hakim agama Islam atau SGHAI selama 4 tahun. Kurikulumnya sama, separated kurikulum subjek kurikulum. Metodenya juga sama, hafalan dan ceramah. Materinya ada sastra, ilmu alam, ilmu agama, dan ilmu pendidikan agama Islam. Selanjutnya Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun. Praktek subjek kurikulum, bentuknya sama juga, hafalan dan ceramah. Materinya agama dan umum. Madrasah Sanawiyah 4 tahun, sama dengan Madrasah Ibtidaiyah. Metodenya juga sama, hafalan dan ceramah, serta materinya juga sama. Madrasah Aliyah 4 tahun. Kurikulumnya separated subjek kurikulum sama. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, kurikulum, metode, dan materi hampir semuanya sama. Dan selanjutnya pendidikan Islam pada masa Orde Baru 1966 sampai 1974. Ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah MTS, dan Madrasah Aliyah MA. Kurikulum yang dipakai adalah korelatif subjek kurikulum dan metodenya hafal dan ceramah. Sedangkan materinya agama 60% dan umum 40%. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru, masa SKB 3 Menteri tahun 1975 sampai 1984 ada 3 juga, yaitu Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, dan Madrasah Aliyah MA. Dalam kurikulum yang MI Integrated Curriculum Organization dan yang MTS Correlated Subject Curriculum dan MA Correlated Subject Curriculum. Metodenya sama, hafalan dan ceramah. Materinya agamanya 30%, umumnya 70%. Sedangkan zaman pendidikan Islam pada masa Orde Baru SKB 2 Menteri tahun 1954 ada juga 3 modelnya. Yang pertama Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kurikulum yang dipakai content based kurikulum dan metodenya yaitu hafalan, ada ceramah, ada CBSA. Dan yang metodenya agama, yang agama menjadi program inti dan umum menjadi program pilihan. Dan pendidikan Islam pada masa Orde Baru 1957 ada juga yang dimaksud dengan MAPK, Madrasah Aliyah program khusus. Dalam kurikulumnya itu konteks based kurikulum. Metodenya ada 3, hafalan, ceramah, CBSA, dan materinya agama 70% dan umum 30%. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa reformasi atau 2004. Reformasi 1994. MI, MTS, MA. Objektif based kurikulum. Ada 2 metodenya, ceramah dan CBSA. Dan materinya agama 70%, umum 30%. Pendidikan pada masa reformasi atau 2004. MI, MTS, MA. Kompetensi based kurikulum. Yang pakai PAI, KEM, CTL, PAI. Yang materinya agama 70% dan umum 30%. Yang terakhir pendidikan Islam pada masa reformasi.
Ada MI, MTS, dan MA. KTSP, kurikulumnya itu KTSP. Metodenya KI, KEM, CPL atau Inquiry. Materinya agama 70% dan umum 30%. Ya, kesimpulannya, saat pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem pengajaran yang berkembang di dunia barat, untuk menjembatani agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh, maka sistem pendidikan pesantren yang ada harus diperbarui. Madrasah dikelola untuk tujuan idealisme ukurawi semata dengan mengabaikan tujuan hidup duniawi. Akibatnya, madrasah memiliki posisi yang jauh berbeda dengan sistem pengajaran pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, kurikulum mulai diberlakukan mulai tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran hingga sekarang. Kurikulum telah diubah sebanyak 10 kali, antaranya yang pertama, kurikulum 1947 Rencana Pelajaran, kurikulum 1952 Rencana Pelajaran Terurai, kurikulum 1964 Rencana Pendidikan, kurikulum 1968 Pembaruan Rencana Pendidikan, kurikulum 1975 Satuan Pelajaran, kurikulum 1984 Cara Belajar Siswa Aktif atau CBSA. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan yang terakhir kurikulum 2013 atau Kurtilas. Ya. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi